Malam Sobat Pemilih, ketemu lagi dengan saya, Lucky, dan pastinya masih di podcastnya KPU Kota Jogja. Untuk kali ini saya akan berbincang dengan, kalau mau dibilang ahlinya data, kemarin sudah nih di podcast yang kemarin. Kalau ini ahli-ahlinya lagi di tingkat provinsi. Ya, selamat datang Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Luki. Diundang di podcastnya KPU Kota ini. Senang saya. Balik lagi ke KPU Kota Pak? Nggak boleh. Masa nggak boleh? Boleh Pak. Nggak boleh. Balik lagi ke KPU Kota Iya. gitu. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat meskipun di masa-masa pandemi seperti ini atau berikhtiar untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Alhamdulillah. Berarti sehat, pokoknya kerjaan tetap jalan, sehat juga tetap jalan, sehat juga tetap jalan. Ini piye yo? Jalan sehat maksudnya. Jalan Tetap sehat jalan, gitu ya. tapi tetap sehat. Jadi jalan sehat. Betul. Nah, mau nanya nih Pak, kalau Iya. di KPU DIY ya Pak ya sekarang, berarti udah berapa tahun Pak? Iya, 3 tahun lah kurang lebih ya. 3 tahun. Nggak pengen balik ke KPU Kota Pak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Karena nggak boleh. Tapi kalau sebenarnya kalau boleh, mau. Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Periode ya. 10 tahun. Bosen berarti Pak. Ini malah sing tak tanyain. Bosen jangan-jangan Pak di KPU Kota. Kalau di KPU DIY di bagian apa nih Pak? Saya di KPUD membidangi perencanaan, data, dan informasi. Jadi hal-hal yang terkait dengan perencanaan, ya, kemudian terkait dengan data pemilih dan sistem informasi, ya, sistem informasi yang digunakan oleh KPU di DIY dan di kabupaten kota. Ya. Berarti kalau kemarin saya berbincang dengan Bu Nur itu udah ahlinya data di KPU Kota. Berarti Iya, kalau iya. sekarang saya berbincang dengan Pak Wan itu ahli-ahlinya lagi ya Pak ya? Core of the core berarti. Enggak, saya hanya diberi amanah jadi ketua divisi Tanda ya. Divisi Tanda itu divisi perencanaan dan data ya. Jadi ya saya enjoy saja, nikmati ya, meskipun Sambil bercanda-bercanda gitu. Yang penting selesai toh Pak? iya, sambil bercanda-canda tapi tetap bisa selesai tepat waktu dan hasilnya baik gitu ya. Mau nanya tentang persiapan di bagian Rendatin ya Pak, kalau Pak Awan berarti ya tadi ya. Iya. Rencana Persiapannya untuk pemilu 2024 berarti. Ya. Apa aja nih Pak yang udah disiapin? Iya, sesungguhnya kita di provinsi dan juga teman-teman di kabupaten kota itu kan sebagai pelaksana atau implementator dari kebijakan yang diambil oleh KPU RI, karena penyelenggara pemilu di negara kita ini adalah KPU RI ya, dan tentu sebagai penyelenggara dan sekaligus regulator ya, menyiapkan segala sesuatu terkait dengan pemilu, kita melaksanakan, mengimplementasikan apa yang menjadi kebijakan. Saat ini KPU sedang menyampaikan pada pemerintah dan DPR ya, desain-desain atau rencana terkait dengan pemilu di 2024. Udah dari sekarang ya berarti ya? Pemilu 2024 itu luar biasa nanti. Undang-undang menyebutkan nanti pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah itu di tahun 2024. Berarti lebih serentak daripada kemarin? Iya, kalau di 2019 kemarin kan baru 5 surat suara ya, belum ditambah dengan penyelenggaraan pilkada. Nah, besok di 2024 itu di pilkada atau pemilihan kepala daerah itu dalam juga di 2024 waktu yang sama ya? di 2024, sehingga memungkinkan terjadinya irisan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan pemilu kepala daerah. Sehingga memang ini sejak awal nggak mumet itu Pak. Saya yang ngebayangin aja udah pusing. Lihat 2019 kemarin aja Iya. udah tentu puyeng banget. Kesiapan yang atau hal yang perlu dipersiapkan oleh KPU adalah menyiapkan segala sesuatu terkait pemilu ini lebih lama lagi waktunya. Harapannya dengan persiapan yang lebih lama, lebih matang itu bisa mengantisipasi nanti jika ada
problem pelaksanaan. Ya, ini kan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya planning ya, perencanaan, Planning, ya. merencanakan. Nah, itu untuk yang 2024 kalau di KPU Kota itu kan punya kegiatan Ya. Data pemilih berkelanjutan. Nah, bedanya provinsi juga ngelakuin itu kan, Pak? Iya, iya. Jadi satu rangkaian ya, dari kabupaten kota, provinsi sampai KPU. Nah, itu bedanya antara KPU Kota, Kabupaten sama provinsi itu bedanya di mana tuh, Pak? Iya, di provinsi lebih bersifat koordinatif ya, lebih mengorganisir teman-teman di kabupaten kota, karena leading sektor untuk kegiatan mutarlih berkelanjutan ini dari mutarlih itu pemutakhiran daftar pemilih ya, mutarlih berkelanjutan. Jadi kalau di kabupaten kota itu yang mengupdate ya, mengupdate dengan 3M. Ya. 3M saya tadi memakai masker. Kalau itu kan pandemi. Mencuci tangan. Ya, ini nggak pakai masker, tapi sebenarnya kita jarak tadi udah sudah. Pak, jaraknya udah jauh kok Pak. Udah dijarakin. Di mutarikh berkelanjutan itu 3M-nya ya merubah data pemilih yang tidak tepat sesuai dengan kondisi pemilih, kemudian menambah pemilih baru atau mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. Ya. Yang TMS itu tadi dicoret gitu ya Pak ya. Kalau untuk sumber datanya sendiri nih Pak, bedanya apa nih Pak sama data tahapan, pemuktahirannya tahapan sama yang berkelanjutan? Iya, kalau pemilu pemutakhiran penyusunan ya, sebenarnya kalau di tahapan pemilu itu sebuah rangkaian penyusunan daftar pemilih. Rangkaiannya penyusunan daftar pemilih digunakan untuk pemilu tahun berjalan ya. Ya kan? Itu diawali dengan menyusun raw material atau bahan mentahnya. Ya, bahan mentahnya itu kalau menurut undang-undang itu dari DPT pemilu terakhir. DPT pemilu terakhir. Ya. Kalau sekarang berarti kan 2019. Iya, kalau yang Kota Jogja misalnya pakai 2019. Namun kalau yang kemarin ada yang pilkada itu ya 2020 berarti. Oh, pakai 2020. Nah, itu untuk untuk membuat bahan awal nanti untuk dimutakhirkan ya, dimutakhirkan. Nah, sementara untuk kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini sesungguhnya sebuah proses untuk mengupdate DPT yang tadi sudah ditetapkan di tahun 2019 atau yang pilkada 2020 itu, yang nantinya di tahun 2024 itu akan disiapkan menjadi DPT yang tersinkronisasi. Berarti nggak perlu sinkronisasi dari KPU RI. Kalau dulu kan DP4 ya Pak, yang dari Disdukcapil, Disdukcapil disinkronin sama yang KPU RI baru diturunkan ke kabupaten kota, provinsi dulu ya, baru kabupaten kota. Kalau yang sekarang berarti enggak ya? Iya, kuncinya itu ada tetap di DPT. Tetap di DPT ya. Untuk mengupdate-nya itu dengan DP4 tadi. Nah, sekarang diawali dengan mengupdate-nya itu secara berkelanjutan. Ya kan konsekuensi dari berkelanjutan ini juga kita mendapatkan update dari Dukcapil ya. Namun karena iya. Ada KPU di masing-masing kabupaten kota melakukan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan update data tersebut untuk mengupdate DPT yang di 2019 kemarin. Namanya kemudian disebut berkelanjutan. Terus-terusan. Iya, berkelanjutan. Ya, setiap bulan ya itu dilakukan rekap. Itu di tingkat kabupaten kota. Kalau untuk yang provinsi juga setiap bulan, Pak. Setiap bulan direkap. Berarti kalau di provinsi juga ikut setiap bulan. Kalau yang koordinasi dengan Pak? Instansi stakeholder segala macam itu Pak. Itu juga di provinsi juga seperti itu, Pak. 366 tetap ada dilakukan koordinasi, namun kalau di provinsi setiap 6 bulan. Berarti semesteran ya. Semester. Terus kalau yang pandemi kayak gini nih Pak, ada kendala nggak Pak? Kan biasanya tatap muka tuh lebih enak tuh Pak. Kalau kayak gini mau tatap muka nggak boleh. Ada aplikasi meeting ya,
aplikasi meeting yang Kayak bisa Zoom meeting. digunakan ya, Oke. yang bisa digunakan untuk tetap berkoordinasi dengan stakeholder. Dan saya kira semua sekarang sudah sangat familiar dengan aplikasi meeting tanpa harus kemudian bertemu secara tatap muka. Berarti tetap ya Pak ya, Iya. 6 bulan sekali ada Zoom meeting. Nah, itu untuk semua parpol tingkat provinsi berarti ya Pak? Kalau provinsi Iya, ya? iya. Jadi yang kita libatkan adalah pimpinan parpol tingkat provinsi, kemudian stakeholder OPD terkait ya, termasuk difabel yang penting ya. Jadi, Oh iya, ada akses buat difabel juga iya, berarti Pak? iya. Berarti tetap memfasilitasi untuk Ya, kita mengupayakan agar yang difabel itu ya Pak? informasi terkait dengan daftar pemilih ini juga menjangkau aksesibilitas ya. Jadi tidak hanya sekedar mencatatkan mereka di dalam daftar pemilih, namun benar-benar kita berupaya nantinya ke depan akurasinya itu menjadi lebih baik dan kemudian itu digunakan untuk memfasilitasi penggunaan hak pilih. Jadi sesungguhnya penyusunan daftar pemilih itu kan strategis ya. Daftar pemilih itu digunakan oleh KPU untuk menyiapkan logistik, kemudian menyiapkan strategi sosialisasi. Dari sekarang juga berarti ya Pak ngitung-ngitung logistiknya? Kalau sekarang kan belum ya. Belum ya. Sekarang belum. Tapi untuk perencanaan ya saya kira sudah menjadi satu satu mekanisme ya untuk merencanakan segala sesuatu memang didasarkan pada data-data dan khususnya data pemilih. Selain tadi kan sudah persiapan data pemilih nih Pak untuk provinsi ya Pak. Ya. Untuk di perencanaan data sendiri nih kegiatannya apa nih Pak yang sudah dipersiapkan selain ya itu tadi apa namanya Pak data pemilih. Data pemilih kan udah kayaknya dari bawah tuh udah ada terus nih. Tapi kalau untuk yang lain kegiatannya yang lain di program data tuh apa itu Pak? Iya, kalau terkait dengan persiapan di 2024 tentu sudah mulai menghitung kebutuhan penganggaran untuk di 2024 ya, meskipun memang ini kan masih diskusi-diskusi internal ya, masih persiapan dan proses penyusunan. Namun saya kira ini yang di beberapa waktu yang lalu kita membaca informasi misalnya, memang DPR kemudian pemerintah itu juga membutuhkan sesungguhnya untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024 itu prediksi anggarannya itu berapa. Nah, saat ini KPU juga menyiapkan dan melibatkan provinsi dan melibatkan kabupaten kota untuk menghitung sesungguhnya kalau dihitung estimasi untuk menyelenggarakan pemilu serentak di 2024 itu membutuhkan berapa. Oke, berarti memang anggaran itu penting. Terus data pemilih juga jalan. Iya. Ada lagi Pak kira-kira Pak biar tambah pusing gitu bagian program data? Ya nggak pusing lah. Ya minimal rambutnya tambah tipis gitu ya. butuh salon langsung gitu ya. Selain itu tentu tadi mental dan fisik yang pasti ya Pak. Bukan, ada satu kegiatan lagi terkait dengan penyiapan infrastruktur terkait dengan dukungan aplikasi pemilu gitu kan. Iya ya kan? Dukungan aplikasi. Jadi itu juga bagian dari kewajiban ketugasan dari divisi perencanaan data dan informasi misalnya hosting web dan sebagainya. Ini kan menjadi di masa pandemi seperti ini menjadi sangat strategis karena web kita itu seperti kantor kita, kantor fisik kita, namun itu kantor di dunia maya. Dunia lain. Ya, dan itu juga penting ya terkait dengan terkait dengan keamanannya, terkait dengan itu di bagian program data juga ya Pak. Iya. Data iya, anggaran iya, nyiapin persiapan aplikasi iya. Operatornya itu apa nggak tambah pusing itu Pak? Yang ada di program data itu Pak. Bisa. Butuh SDM yang banyak berarti ya Pak kalau untuk di program data ya Pak. Iya, kalau di KPU itu kan sudah ada ketentuannya ya, misalnya 17 di kabupaten, kemudian 35 di provinsi untuk
staf pendukungnya ya. Dan saya kira itu sudah disesuaikan dengan beban kerja dari masing-masing bagian. Dan saya kira teman-teman di jajaran staf sekretariat itu juga sudah teruji dengan pekerjaan-pekerjaan yang Teruji? beratnya, yang Pingsan, dalam pressure itu ya, pressure, Benar-benar. harus bekerja Nggak dalam pulang ya, keadaan Pak, ya? pressure itu ya. Dulu ya toh Pak, kalau di kabupaten kota dulu sampai nggak pulang ya Pak ya, ngurusin pemilu. Ya pernah Sampai tidur di kantor. Tidur di kantor, nggak pulang. Waduh, itu tuh yang bener-bener nggak kangen tuh Pak. Kalau di provinsi kan nggak sampai segitunya tuh Pak. Atau nggak pulang juga Pak? Ya pulang lah. Oh, pulang. Pulang ke KPU kota. Ngurusin lagi Pak di KPU kota berarti ya. Ada nggak nih Pak satu pesan buat sobat pemilih Jogja, kota Jogja khususnya, sama untuk partai politik ya Pak ya? Karena kalau data pemilih itu kan sangat erat toh Pak kalau buat sama apa sih Pak partai politik itu? Iya, tadi saya sampaikan daftar pemilih itu menjadi hal yang sangat strategis untuk KPU, untuk penyiapan logistik, anggaran dan seterusnya, sosialisasi. Nah, untuk partai politik itu kan digunakan untuk menyiapkan strategi kampanye, menyiapkan strategi pemenangan pemilu dan sebagainya. Sehingga sesungguhnya butuh peran serta dari semua pihak, dan termasuk di dalamnya adalah pimpinan partai politik serta jajarannya sampai ke tingkat kelurahan atau di bawah kelurahan ya, untuk terus serta dalam mencermati dalam hal memberikan tanggapan terkait dengan daftar pemilih yang berkelanjutan ini. Karena teman-teman di kabupaten kota itu kan setiap bulan mengumumkan by name by TPS ya. By name by TPS itu sudah sangat detail. Yang berubah itu di mana, di TPS mana, itu sudah sangat detail. Sehingga orang publik itu juga sebenarnya sudah bisa tahu ternyata di sini ada yang meninggal, nanti TPS-nya jumlahnya pemilihnya akan berubah. Gitu ya. Dan ya pentingnya peran-peran dari publik, dari partai politik itu di sini ya. KPU sudah membuka ruang partisipasi untuk memberikan tanggapan. Nah, yang ini yang perlu didorong adalah partisipasinya itu. Berarti untuk Sobat Jogja dan Bapak Ibu partai politik berarti ya Pak, untuk ikut berpartisipasi mensukseskan data pemilih berkelanjutan khususnya di kota Jogja dulu ya Pak berarti ya Pak. Kabupaten kota lainnya juga sebenarnya ikutin itu juga ya? Sama. Jadi ruang-ruang untuk partai politik memberikan tanggapan itu juga bisa masyarakat semua juga. Ya untuk KPU kabupaten kota se-DIY ini ya Pak ya? Iya. Oke Pak, bingung saya mau nanya apa lagi, waktunya ya udah mau habis soalnya Pak. Wah, nanti ya kalau gitu ya. Kalau mau nanya-nanya yang lain nanti di belakang layar aja berarti. Saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Kayaknya enggak Pak, nanti ya? Kalau kurang lagi waktunya bisa ditambah waktu lain-lainnya. Ngomongnya mungkin pakai jet tempur gitu ya. Enggak kok Pak, tenang aja Pak. Udah langsung pada klak, karena data pemilih sendiri kan udah nggak asing kan Pak kalau di kota Jogja sendiri tuh. Oke sobat pemilih kota Jogja, sampai di sini dulu perbincangan saya dengan Pak Wawan. Mungkin nanti akan ada session berikutnya Pak. Ya. Diundang lagi untuk ngomongin yang lain lagi, berbincang-bincang dengan yang lain lagi. Terima kasih Pak Wawan. Untuk sobat pemilih jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat pemilih Jogja, bagi yang belum memahami beberapa istilah tentang pemilih, silahkan kunjungi Kamus Mutarlih di channel Sapa Pemilih KPU Kota Jogja.